Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin dengan NIM C0D020022. Di berikut ini saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan pasal 22 dari mata kuliah Akuntansi Perpajakan, Pemotongan dan Pemungutan. Baiklah, langsung saja. Pajak penghasilan pasal 26. Pengertiannya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tahun 2008, pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain BUT di Indonesia. Selanjutnya, pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya, A. Dividen. Yang kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ke C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat D itu imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang E. Hadiah dan penghargaan. F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. G. Premi, swap, dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang terakhir H, yaitu keuntungan karena pembebasan utang. Selanjutnya, saat terhutangnya PPh pasal 26, yaitu ada 3. Yang pertama, pada saat dibayarkan. Yang kedua, disediakan untuk dibayarkan. Yang ketiga, telah jatuh tempo pembayarannya. Selanjutnya, pemotongan PPh pasal 26. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Selanjutnya, prinsip desentralisasi di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya objek pajak PPh pasal 26, yaitu kantor pusat atau cabang. Yang pertama, pemotongan PPh pasal 26 sesuai saat terutangnya PPh dengan membuat bukti pemotongan. Yang kedua, memberikan bukti pemotongan PPh kepada penerima penghasilan. Yang ketiga, menyetor PPh dengan SSP tanggal 10 bulan berikut setelah bulan saat terutang PPh. Yang keempat, melapor PPh dengan SPT masa tanggal 20 bulan berikut setelah bulan saat terutangnya PPh. Ini pelaksanaan pemotongan PPh pasal 26. Selanjutnya, tarif PPh pasal 26, yaitu tarif yang berlaku untuk pengenaan pajak penghasilan pasal 26, yaitu A. 20% atau final dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau yang diperoleh WP berupa. Yang pertama, penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest dan imbalan karena jaminan lain sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan. Yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan. Yang ketiga, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keempat, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Selanjutnya yang B, yaitu 20% dari perkiraan penghasilan neto berupa yang pertama, penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Yang kedua, premi asuransi, reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. C. 20% final dari perkiraan penghasilan neto atau penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia. D. 20% final dari penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Yang E. Tarif berdasarkan P3B antara Indonesia dengan negara pihak persetujuan.
Selanjutnya pengecualian. Yang pertama, BUT dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26 apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat A. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh PKP setelah dikurangi PPh dalam bentuk persyaratan modal pada perusahaan yang didirikan dan kedudukan di Indonesia sebagai pesiri atau peserta sendiri. B. Dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. C. Tidak melakukan penghasilan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersil. Yang kedua, badan-badan internasional yang diterapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, ketentuan penyetoran dan pelaporan. Ketentuan yang berkaitan dengan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26 adalah A. Pajak penghasilan pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. B. Pemotongan PPh pasal 26 diwujudkan untuk menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. C. Pemotongan PPh pasal 26 harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 26 kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong. Selanjutnya D. Pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan berupa penghasilan kena pajak sesudah dikenakan dari semua bentuk usaha tetap di Indonesia. Tujuan PPh pasal 26. Zaman yang semakin maju seolah tanpa batas ini telah membuat bisnis tumbuh di bagian negara. Pemerintah sudah mengatur kebijakan mengenai pajak dalam PPh pasal 26 agar setiap transaksi bisnis yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan negara dan tentu saja pendapatan negara ini nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan pembangunan negara. Beda dengan pihak yang dipotong PPh pasal 26. Beda dengan pemotongan jenis pajak lain, pemotongan PPh pasal 26 dikenakan terhadap PP luar negeri selain BUT. Yang terakhir yaitu pemotongan PPh pasal 26 tahun 2004 hanya terjadi pada masa Januari 2004 untuk broker fee kepada JV Morgan Securities atas penjualan saham di luar negeri. Walaupun hanya ada satu transaksi, tetapi jumlah PPh pasal 26 cukup besar karena jumlah fee-nya juga besar. Masa Februari 2004 sebagai bulan terakhir beroperasinya BPPN tidak terjadi transaksi yang mengakibatkan adanya pemotongan PPh pasal 26. Demikian dari presentasi dari saya tentang PPh pasal 26. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.